Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk seluruh pendengar podcast Ngumpul Big Reds Balikpapan. Apa kabar teman-teman? Tak terasa kita udah sampai di episode ke-54 dalam persiapan Game Week ke-37 yang mempertemukan Southampton versus Liverpool FC. Kita simak sama-sama yuk. Let's go! Liverpool akan bertandang ke markas Southampton pada pekan ke-37 Liga Inggris musim 2021-2022. Duel ini akan digelar di St. Mary's Stadium pada hari Rabu 18 Mei 2022 pukul 02.45 dini hari waktu Indonesia bagian tengah. Southampton menatap laga ini dengan modal yang kurang meyakinkan. Dalam 4 laga terakhir mereka, Southampton harus takluk sebanyak 3 kali dan 1 kali imbang. Saat ini, The Saints duduk di peringkat ke-15 dengan raihan 40 poin dari 36 pertandingan. Sementara itu, Liverpool FC tengah dalam tren yang positif usai berhasil membawa pulang trofi Piala FA akhir pekan kemarin. The Reds berhasil menumbangkan Chelsea lewat drama adu penalti dengan skor 6-5. Liverpool membutuhkan poin penuh pada laga kali ini untuk memanaskan perburuan gelar dengan Manchester City hingga akhir musim nanti. Saat ini, anak asuh Jurgen Klopp duduk di posisi kedua dengan raihan 86 poin dari 36 pertandingan. Reds hanya tertinggal 4 poin dari sang pemuncak klasmen, tetapi Liverpool masih memiliki 1 laga lebih banyak. Laga kali ini pasti akan berjalan seru, karena Southampton bisa menjadi penjegal Liverpool dalam perburuan gelar juara Liga Inggris jika berhasil menang di kandangnya sendiri. Namun jika Liverpool bisa mengakhiri laga dengan kemenangan, maka penentuan juara Liga Inggris musim 2021-2022 akan ditentukan pada akhir pekan nanti. Oke, ngomong-ngomong soal padatnya jadwal Liverpool di Liga Inggris, baru-baru ini Jurgen Klopp juga mengeluhkan di press conference-nya. Jadi Jurgen Klopp tampak kesal dengan jadwal padat yang harus dijalani oleh Liverpool. Pelatih asal Jerman tersebut merasa bahwa ada jadwal yang kurang ideal. Padahal timnya masih ingin berusaha untuk menjuarai Liga Inggris dan Liga Champions. Jurgen Klopp melihat kans bahwa Liverpool bisa saja melawan Southampton pada hari Kamis tanggal 19 Mei dini hari waktu Indonesia bagian tengah atau Rabu 18 Mei sore waktu setempat waktu Inggris. Namun hal tersebut akhirnya menjadi mustahil karena ada final Piala Liga Eropa antara Rangers melawan Eintracht Frankfurt. Laga tersebut akan digelar di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan yang akan digelar pada hari tersebut. Jadi apa hubungannya sama final Liga Eropa nanti? Ada, yaitu menurut pemaparan dari The Telegraph, jika mau menggelar pertandingan lain di hari yang bertepatan dengan final Liga Eropa, Liverpool harus membutuhkan persetujuan dari UEFA. Aturannya memang demikian. Dan sekarang rasanya sudah terlambat untuk meminta persetujuan dari UEFA. Lalu kita bergeser ke pembahasan lainnya. Ada lagi tentang pembahasan Jurgen Klopp yang mengaku tertarik pada Kylian Mbappe. Kontrak mega bintang Prancis Kylian Mbappe di PSG akan habis pada akhir musim ini. Dan Liverpool menjadi salah satu klub yang berpeluang untuk dituju oleh Kylian Mbappe. Jurgen Klopp sendiri mengatakan Liverpool tidak dalam perburuan untuk mendatangkan Mbappe ke Anfield nanti, meskipun dirinya mengakui sangat tertarik untuk memakai jasa dari mega bintang Paris Saint-Germain tersebut. Masa depan Mbappe sendiri sekarang menjadi topik pembicaraan yang hot-hotnya. Dengan kontraknya di PSG yang akan habis pada akhir musim 2021-2022, pemain berusia 23 tahun tersebut diyakini akan bergabung dengan Real Madrid. Meski belum ada laporan di Prancis yang mengatakan bahwa Liverpool termasuk di antara klub yang telah melakukan kontak dengan agen sang striker tersebut. Liverpool sebenarnya telah memantau Mbappe sejak berkembang saat usia remaja di AS Monaco dan sang pemain diketahui memang menyukai gaya permainan Liverpool di bawah asuhan Jurgen Klopp. Oke, hasil pertandingan Southampton di Premier League 4 kali kalah, 1 kali menang, dan 1 kali draw. Hasil pertandingan Liverpool di Premier League 2 kali draw dan 4 kali menang. Hasil pertandingan Liverpool di semua kompetisi 5 kali menang dan 1 kali draw. Oke teman-teman, kita masuk dalam segmen Fun Facts. Fun Facts yang pertama, Southampton telah menelan 3 kekalahan dan 1 hasil imbang dalam 4 laga terakhirnya. Fun Facts nomor 2, The Saints kebobolan 9 gol dalam 4 laga terakhirnya.
facts nomor 3. The Reds berhasil 3 kali menang dan 1 kali imbang dalam 4 laga terakhirnya. Dan fun facts nomor 4 yang terakhir, total 7 gol telah dicetak oleh Muhammad Salah dan koleganya dalam 4 laga terakhir. Oke, kita masuk dalam segmen Tim News. Tim News untuk Southampton. Tidak ada kekhawatiran yang baru untuk Southampton pasca Southampton kalah dari Brentford. Southampton tetap dalam kondisi yang baik kecuali Valentino Livramento yang harus absen dalam waktu yang lama. Dan Ralph Hasenhuttl, pelatihnya, berharap Stuart Armstrong dan Fraser Forster keduanya akan pulih dari cedera sendi tepat pada waktunya. Namun perubahan pasti akan segera terjadi di kubu Southampton mengingat buruknya penampilan mereka ketika game week ke-35 dengan Oriol Romeu siap menggantikan Ibrahima Diallo bersama calon player of the season Southampton yaitu James Ward-Prowse, ahli tendangan bebas ya anak ini. Lalu terakhir kali Adam Armstrong juga diberi kesempatan langka di barisan penyerang The Saints, tetapi C. Adams akan berusaha untuk menggantikan rekannya dalam melawan Liverpool FC. Oke, kita masuk dalam segmen Tim News untuk Liverpool FC. Sementara itu, Jurgen Klopp mengkonfirmasi baik Muhammad Salah dan Virgil van Dijk akan melewatkan perjalanan tandang away ke markas Southampton karena cedera pada final Piala FA kemarin. Kedua pemain tersebut mengalami masalah kebugaran fisik dalam laga kemenangan melawan Chelsea kemarin. Namun, Jurgen Klopp optimis bahwa mereka berdua bisa kembali untuk pertandingan kandang krusial yang akan menentukan kampanye musim ini melawan Wolverhampton di Anfield. Sementara itu, Andy Robertson kemungkinan akan diberikan waktu istirahat setelah menderita cedera atau kram di final Piala FA kemarin. Jurgen Klopp sendiri harus membuat perubahan yang signifikan setelah Liverpool bermain lebih dari 120 menit pada pertandingan Piala FA kemarin saat Kostas Tsimikas, Joe Gomez, Roberto Firmino, dan Curtis Jones bersiap untuk mengisi barisan starting 11 Liverpool. Oke, kita masuk dalam prediksi starting line up untuk Liverpool FC. Pada kiper, Alisson Becker. Di lini belakang kita akan melihat Joe Gomez menggantikan Trent Alexander-Arnold. Lalu ada Joel Matip, Ibrahima Konate, dan Kostas Tsimikas yang akan menggantikan Andy Robertson. Di lini tengah Liverpool kita akan melihat Curtis Jones, Jordan Henderson, dan Naby Keita. Dan di lini serang Liverpool kita akan melihat Diogo Jota, Roberto Firmino, dan Luis Diaz beraksi. Oke teman-teman, kita udah hampir sampai di akhir acara. Prediksi skor untuk pertandingan nanti di game week ke-37 yang mempertemukan Southampton versus Liverpool FC. Menurut saya skornya akan berkesudahan Southampton 1, Liverpool 2. Kenapa? Ini alasannya. Southampton yang memiliki 10 hari untuk mempersiapkan pertandingan ini hanya memenangkan 1 dari 11 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Modal yang jauh dari ideal untuk menghadapi Liverpool yang saat ini sedang on fire. Padatnya jadwal yang merugikan Liverpool dan beberapa pemain inti yang mengalami masalah kebugaran seperti Muhammad Salah, Fabinho, dan Virgil van Dijk membuat Liverpool harus membagi tenaga dan fokus sebaik mungkin. Memang mereka masih punya peluang di Premier League, tetapi kesempatan di final Liga Champions nanti jauh lebih besar. Sementara itu, Southampton menghadapi Liverpool tanpa beban. Kalah atau menang tidak akan mempengaruhi posisi mereka di klasemen secara signifikan. Karena saat ini Southampton sudah berada di posisi ke-15. Justru situasi ini yang bisa membuat kekuatan dari kubu The Saints keluar secara maksimal. Dan tentu saja hal tersebut bisa membahayakan Liverpool. Hanya saja Southampton tanpa kemenangan dalam 4 laga terakhirnya. Jadi hal tersebut bukanlah sebuah modal yang bagus. Artinya pekerjaan rumah yang besar sudah menanti jika Southampton tidak ingin menjadi lumbung gol dari Liverpool FC. Liverpool jelas difavoritkan untuk pertandingan ini dengan kualitas skuad dan performa tim. Tetapi fakta bahwa mereka harus melewati babak adu penalti melawan Chelsea dan mengalami masalah cedera pada para pemain kuncinya, hal tersebut menjadi yang tidak menguntungkan bagi Liverpool di laga kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Jadi kali ini kita bakal membahas pertandingan antara Liverpool melawan Southampton pada lanjutan Premier League pekan ke-37.
menarik ya. Jadi pertandingan malam nanti ini akan mempertemukan Liverpool melawan Southampton, yang mana Liverpool dituntut untuk menang untuk menjaga asa menjuarai Premier League. Sampai pekan ke-37 ini Liverpool masih berada di peringkat kedua di bawah Manchester City dengan selisih poin 4. Jadi hal yang menarik apabila status juara Premier League antara Liverpool atau Manchester City masih belum jelas nih ya. Liverpool dan City sama-sama masih ngotot untuk berjuang hingga titik akhir. Dan beberapa media, contohnya seperti di kumparan.com, menyebutkan ada hal menarik jika status juara Premier League bakal ditentukan dengan sistem playoff. Gimana menurut kalian? Apakah lebih setuju nih playoff atau memang langsung menemukan juaranya dari game week reguler? Kalau saya pribadi sih lebih setuju untuk playoff. Jadi di sini kita bakal memberitahu gimana sistematis jika penentuan juara Premier League musim ini dilakukan dengan cara playoff. Jadi pada hari ini Manchester City sudah melakukan pertandingan sebanyak 37 kali pertandingan, yang mana The Citizen mengoleksi 90 poin dengan catatan 96 kali mencetak gol dan kebobolan 24 gol. Selisih gol itu plus 72. Di sisi lain Liverpool kini mengumpulkan 86 poin dari 36 kali bertanding, yang mana The Reds mencetak 89 kali dan kebobolan 24 kali. Hanya selisih 7 gol dari margin gol yang dimiliki Citizen. Jadi yang harus dipahami, klasifikasi cara menentukan peringkat Liga Inggris adalah: pertama, melihat jumlah poin; kedua, melihat selisih gol; ketiga, melihat jumlah mencetak gol; keempat, jika berkaitan dengan penentuan juara, tim degradasi atau tim yang memenuhi syarat untuk kompetisi UEFA tidak dapat ditentukan oleh aturan 1-3. Berlakulah cara lain sebagai berikut: poin yang diperoleh dalam rekor head to head antara kedua tim yang bertanding. Terus yang kedua, gol tandang yang dicetak dalam rekor head to head antara kedua tim. Yang ketiga, sistem playoff. Menariknya, Manchester City dan Liverpool sudah bertemu 2 kali di Liga Premier Inggris musim ini. Hasil pertandingan di Etihad dan di Anfield sama-sama berakhir dengan skor 2-2. Jadi jika aturan 1-3 tidak dapat menentukan juara Liga Inggris, maka Manchester City dan Liverpool harus melakoni laga playoff. Kedua tim akan bertanding untuk menentukan siapa pemenangnya. Untuk mencapainya ada syarat hasil yang harus dipenuhi. Jadi di sini salah satu jurnalis dari ESPN membuat skenario yang memungkinkan penentuan juara Liga Inggris harus melewati playoff, yakni sebagai berikut. Liverpool diwajibkan menang dengan selisih gol 6. Jadi skor akhirnya mungkin sekitar 0-6 untuk menang Liverpool. Kemudian Manchester City harus kalah 0-1 dari Aston Villa, dan Liverpool harus bermain imbang 1-1 dengan Wolverhampton. Dengan begitu jumlah poin, selisih gol, jumlah mencetak gol, dan jumlah kebobolan Manchester City dan Liverpool akan sama. Dengan begitu penentuan juara Liga Inggris harus melalui laga playoff. Jadi sebenarnya sih jika pertandingan dilakukan dengan sistem playoff, Liverpool cukup dirugikan ya, karena melihat dari jumlah pertandingan Liverpool cukup lebih banyak dibanding Manchester City. Terlebih lagi waktu recovery Manchester City lebih banyak dibanding Liverpool. Jadi kita tunggu saja gimana hasilnya. Semoga Liverpool musim ini bisa juara Premier League dan meraih hasil positif di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Oke teman-teman, kita udah sampai di akhir acara. Terima kasih banyak udah tetap nonton podcast ini. 2 episode lagi kita akan selesai di musim ini. Terima kasih banyak saya ucapkan. Harapannya Liverpool harus menang melawan Southampton
untuk tetap menjaga harapan kita di Premier League. Terima kasih banyak saya ucapkan. Sebelum pamit, saya mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan, salah sikap. Terima kasih banyak saya ucapkan sebelumnya untuk teman-teman Big Reds Balikpapan yang telah mengadakan nobar final Piala FA kemarin. Pertandingan kemarin itu berjalan sangat meriah, eventnya juga sukses. Terima kasih banyak. Nanti kita jumpa lagi di final match Premier League dan final nobar final Piala UCL lawan Real Madrid. Terima kasih banyak saya ucapkan. Saya pamit dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, you'll never walk alone. Goodbye.